Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minar rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qim falazlimu fi anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, mohon maaf ini suara saya agak serak-serak basah. Sudah beberapa hari batuk. Saya tadinya membuat tulisan tadi siang rencana, tapi karena diundang tim tarjih IP untuk membahas pertanyaan-pertanyaan untuk suara biasa, sehingga saya tidak sempat untuk membuat makalah ataupun PowerPoint-nya. Saya akan berangkat dari tahun Hijriah itu sendiri. Jadi dulu dinamai tahun Hijriah itu karena perhitungan tahunnya diawali, atau tahun pertamanya diawali dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, maka disebutlah tahun Hijriah. Sebelumnya ada yang mengusulkan agar di tahun pertamanya adalah dihitung sejak kelahiran Nabi Muhammad. Kalau itu yang diterima, mungkin nama tahunnya bukan tahun Hijriah lagi, tapi bisa jadi tahun miladiyah. Nah, jadi Hijriah itu karena memang hijrahnya dari Mekah ke Madinah tahun pertamanya. Tapi karena yang diterima adalah usulan Ali bin Abi Thalib, yaitu tahun pertamanya adalah dihitung sejak hijrahnya dari Nabi dari Mekah ke Madinah, maka tahun Islam itu disebut dengan tahun Hijriah. Sebelumnya itu tidak ada tahun, tapi bulan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, itu sudah ada nama-nama bulan. Nama bulan, hanya ada yang berpendapat seperti As-Suyuti berpendapat bahwa Muharram ini dulu namanya bukan Muharram. Di kalangan orang Quraisy namanya adalah Safar Awal. Lalu kemudian diganti menjadi Muharram. Jadi ada Safar Awal, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, lalu kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Jumadah, Dzulhijjah, lalu kemudian Muharram. Yang mungkin sebagian di masyarakat banyak tidak hafalnya, karena hafalnya kan bulannya bulan yang Masehi yang dihafal. Jadi itu sudah dikenal, bulan itu sudah dikenal. Pada masa Al-Musa Al-As'ari menjadi gubernur Mesir, kemudian beliau mendapat surat, ada harinya, ada bulannya, ada harinya, ada tanggalnya, tapi tidak ada tahunnya. Nah, maka dulu kan ada istilah tahun gajah gitu ya. Nah, jadi tahun gajah. Dan belum ada apa namanya, memiliki nama tahun yang jelas ketika itu. Lalu kemudian Abu Musa mengusulkan pada Umar bin Khattab agar supaya boleh dikasih tahun, ada tahunnya seperti Masehi. Lalu kemudian barulah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk merumuskan tahun Islam yang disebut dengan Hijriah tadi, karena yang diterima usulan Ali bin Abi Thalib. Jadi tahun Hijriah, kemudian bulan Komariah ini memiliki 12 bulan,
sebagaimana dalam At-Taubah ayat 36 ini, inna iddatasyuhuri 'indallah isna asyara syahran, bahwasanya perhitungan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan fi kitabillah. Jadi 12 bulan. Yang kita ketahui Masehi dulu tidak 12, tapi hanya 10. Karena Desember itu kan artinya 10. Des itu 10. September itu mestinya 7. Sekarang September jadi tahun bulan ke berapa? Bulan ke 11, 9 kan? Tapi September itu sebenarnya 7 mestinya. Karena dulu kalender Masehi itu hanya 10 bulan. Bulan pertamanya adalah Maret, April, Mei, Juni, Siktilis, Quintilis, September, Oktober, November, Desember. Januari, Februari belum ada dulu. Nah, hitung-hitung kemudian masih ada hari ini. Lalu kemudian ditambahlah di awal Januari dan Februari, maka jadi 12 bulan. Walaupun Desember sekali lagi, meskipun dia bulan ke-12, tapi maknanya itu bukan 12, maknanya 10 Desember itu. Nah, itu dulu juga ada konflik politik ketika membuat penanggalan itu pada masa Romawi, sehingga juga harinya berbeda-beda. Meski itu karena dia berhitung dengan peredaran matahari. Nah, yang Komariah ini 12 bulan dinyatakan oleh Allah. Dari 12 bulan itu maka ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu dalam hadis dikatakan 3 bulan mutawalliyat berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu kemudian yang satu adalah Rajab, agak terpisah. Tapi yang 3 bulan berturut-turut, mutawalliyat. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu adalah termasuk bulan-bulan haram. Nah, jadi Muharram ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran adanya bulan Muharram, disebut dengan bulan Muharram karena pada saat itu diharamkan untuk melakukan peperangan, termasuk juga diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, kemudian apakah ketika itu ada ritual-ritual khusus di bulan Ramadan, di bulan Muharram? Sebenarnya tidak ada ritual-ritual khusus. Hanya memang Nabi menegaskan, bahkan Nabi juga pernah saya sampaikan sudah berpuasa di bulan Muharram ini jauh sebelum Ramadan diwajibkan. Jadi sebelum Ramadan diwajibkan, Nabi sudah terbiasa puasa 10 Muharram. Sejak Nabi di Mekah, kemudian juga di Madinah. Ada satu hadis yang disabdakan Nabi, biar terlihat hadisnya. Hadisnya berbunyi Abdus Siyam. Riwayatkan Abdul Siyam Syahr. Maka haram itu disebut hanya Muharram, diantaranya disebut Syahrullah, membedakan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi Syahrullah, bulan Allah. Afdalus Siyami, sebulan utama ba'da Ramadan, setelah Ramadan Syahrul Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Wa afdalus sholati ba'dal faridah, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib, sholatul lail, sholat malam. Nah, ini keutamaan. Kenapa kemudian haram ini menjadi agungkan, ya, bulan yang dimuliakan? Karena sebenarnya awalnya dimuliakan dengan pemuliaan Muharram ini ada memperbanyak ibadah diana, kemudian tidak melakukan perbuatan maksiat termasuk pada bulan Muharram. Diperang oleh masyarakat ini, khususnya di Indonesia ini, di lain tidak hanya harga terah kiai, ya,
Jadi kan sudah cucunya ya. Sekarang sudah terah, itu sudahnya tanya. Jadi ada terah kiai, kemudian saya ketika akan salah itu juga sampai katanya orang yang cerita tadi Pak Pri itu kalau ada orang keyakinan mereka itu kerbau-kerbau itu tidak dikandangkan katanya. Jadi nanti kalau sudah satu Muharram itu mereka pada datang katanya. Jadi nggak dikasih makan, jadi datang ke mana, ke pasar kan. Kalau yang memang bawa akan makan apa kerbaunya itu. Dan dia itu berkah dengannya itu. Ini luar biasa kan itu. Sampai tadi itu kalau dia buang kotoran terus kotorannya diperebutkan. Nah, mungkin mau disayur apa gimana saya juga nggak tahu, atau mau dibuat dendeng. Jadi ini pemahaman yang keliru terkait dengan satu syuro. Kalau kita dikenal dengan satu syuro. Bahkan ada orang yang kemudian mandi pada mungkin mandinya pas tahun sekali apa gimana, saya juga nggak paham juga itu. Jadi untuk membersihkan dosa-dosa, padusan mandi kemudian satu syuro. Lalu kemudian itu jelas yang tidak ada sama sekali pada masa Rasul, tidak. Termasuk juga yang dibungkus dengan kegiatan ibadah, sepertinya ibadah zikir khusus pada bulan menyambut Muharram, zikir khusus Muharram, itu tidak ada zikir khusus tidak ada zikir khusus Muharram, tidak ada sholat malam khusus Muharram. Tidak, kalau doa akhir tahun monggo sajalah. Cuma doanya juga mesti umum kan itu. Jadi tidak ada. Walaupun kemudian kita sebagian masyarakat menyambut Muharram itu kalau dengan pengajian dalam rangka memflashback kembali, mengingatkan kembali, itu saya kira mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kemudian jangan dianggap sebuah ritual yang dilaksanakan di bulan Muharram itu adalah sesuatu yang wajib, bahkan sunnah pun tidak boleh, kecuali kalau ada hadis atau Al-Quran yang menegaskan atau contoh Rasul yang kemudian menjelaskan itu. Jadi tidak ada seperti tawaf bisu misalkan, itu juga tidak ada tawaf bisu. Nah, dan rata-rata biasanya umumnya bukan orang Jogja, bukan orang kota maksudnya. Biasanya saya kemarin tanggal berapa itu sudah pada berdatangan ya dari desa-desa itu. Sudah berdatangan ke alun-alun untuk persiapan tawaf bisu malam harinya itu. Jadi saya dulu sempat pulang malam itu saking banyaknya, tahun kemarin kelihatannya atau setahun sebelumnya. Itu saking banyaknya. Dan sekarang juga tidak hanya yang tua, yang muda juga ada juga itu. Saya cuma tahu yang muda apa hanya karena pasang-pasangan aja gitu, jalan-jalan malam atau gitu, orang tahu juga itu. Tapi sudah mulai sekarang malah kelihatannya kok semakin banyak, bro. Jadi semakin banyak itu yang tawaf bisu. Itu dalam rangka menyambut Muharram. Itu semua adalah tidak ada tuntunannya. Jadi memang ada hadis yang menyatakan tadi itu afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ini pun tidak ditegaskan kecuali puasa Asyura. Jadi puasa Asyura ada dalam beberapa hadis yang sempat saya kutip. Ada hadis yang agak cukup panjang. Jadi Nabi menjelaskan bahwa mengingatkan agar kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Bahkan ada hadis yang menyatakan Nabi itu lebih banyak puasa di bulan Muharram. Walaupun hadis ini dhaif, karena ada hadis lain yang lebih kuat yang menyatakan bahwa Nabi itu memperbanyak puasa selain Ramadan itu di bulan Sya'ban, dan tidak ada selain bulan Sya'ban. Hadis yang menyatakan bahwa Nabi banyak puasa Muharram ini dengan bulan yang Ramadan, hadisnya lemah. Nah, ini bahkan ada hadis dari Bukhari, anak Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Bahkan orang Quraisy saja berpuasa pada
pada tanggal 10 Muharram itu. Summa amara Rasulullah SAW, kemudian Rasul memerintahkan bisyami untuk puasa hatta furida Ramadan, hingga diwajibkan bulan Ramadan. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man syaa fayasumhu, barang siapa yang mau silakan berpuasa, wa man syaa aftar, dan barang siapa yang mau silakan berbuka. Jadi awalnya Nabi mewajibkan puasa 10 Muharram itu. Tapi setelah Ramadan diwajibkan, lalu kemudian Nabi menyatakan man syaa falyasumhu wa man syaa aftara. Barang siapa yang mau berpuasa silakan berpuasa, kalau mau berbuka juga silakan berbuka. Maka dengan ada hadis ini kemudian puasa Asyura itu menjadi sunnah. Karena ada kalimat man syaa falyasumhu wa man syaa aftara. Nah, itu jadi orang Quraisy pun mereka berpuasa. Ini hadis sedang menyatakan qadiman Nabi SAW al-Madinah, Nabi kemudian sampai di Madinah. Al Yahudi, lihat orang-orang Yahudi tasumu yauma Asyura, yang orang dan mereka berkata yaumun syam, ini adalah hari baik. Hada yaumun, ini adalah hari najallahu bani Nabiya Israel. Allah telah menyelamatkan Nabi Israel, yaitu Nabi Musa, min aduhim, dari musuh mereka Fir'aun. Fasomahu Musa, kemudian Musa berpuasa. Qala, Nabi bersabda, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum, tapi sesungguhnya aku lebih berhak pada Nabi Musa daripada kamu sekalian. Nah, dalam sebagian riwayat Nabi ketika itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa pada 10 Muharram? Ada yaumun yazibuhu yahudu wan nasara, hari besar hari muliakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi pada Muharram memperingati selamatnya Bani Israel dari Fir'aun yang melewati Laut Merah itu. Kata Nabi, nahnu ahaqqu Musa minhu, kita lebih berhak Nabi Musa daripada mereka. Kemudian hadis Nabi begini, fa idza kana al-amrin insyaallah yauma tasua, tapi insyaallah kalau tahun depan saya ada usia, saya akan berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram. Nah, di sini kemudian para ulama berpendapat bahwa puasa pada bulan Muharram itu lebih dari sehari, yaitu 2 hari, ya tanggal 9 dan 10, supaya tidak menyerupai orang Yahudi. Lalu kemudian Imam An-Nawawi kemudian membuat klasifikasi. Jadi pertama yang terbagusnya puasa itu 3 hari, 1 sebelum 10 Muharram, 1 sesudah, 9, 10, 11, atau 9, 10, atau 10-nya. Nah, tapi kalau yang ada hadisnya, yang lebih kuat hadisnya itu adalah yang 9, 10. Yang 9 itu sebagai sunnah fi'liyah Nabi, karena Nabi sudah terbiasa mengerjakan puasa 10 Muharram. Yang 9 Muharram meskipun Nabi belum melaksanakan, itu namanya sunnah hamiyah, keinginan Nabi, tapi kemudian belum terlaksana, tapi Nabi sudah mengucapkan itu. Maka para ulama menyebut itu sebagai sunnah hamiyah. Jadi keinginan yang belum terlaksana tapi sudah diucapkan oleh Nabi. Maka itu pun bagian dari sunnah, di samping supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, maka kemudian dituntunkan puasa 10 Muharram. Jadi sebenarnya bulan Muharram ini yang ada, yang secara tegas itu ya puasanya itu. Puasa pada ditegaskan lebih-lebih pada tanggal 10 Muharram. Jadi bahkan tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu ibadah apa saja, itu tidak ada rincian. Selain ditegaskan tadi itu 10 atau 9 Muharram. Maka sesungguhnya di bulan Muharram pun sama dengan bulan-bulan lain, ada ibadah, dan kita
dituntunkan untuk melaksanakan ibadah itu. Jadi memperbanyak ibadah di bulan Muharram, ya tentu saja ibadah itu pun harus yang sesuai dengan sunnah Rasul. Karena di bulan Muharram Rasul yang dijelaskan hadis itu adalah memperbanyak puasa, terutama pada tanggal 10, yang ditegaskan pada tanggal 10, yang lain tidak. Nah, cuma dalam hadis-hadis lain ada yang menyatakan Rasul biasa melaksanakan puasa. Ada ulama menyatakan 3 hari di awal bulan, ada lagi 3 hari Shaumul Bid, 13, 14, 15 bulan Komariah. Lalu kemudian Senin dan Kamis yang dulu pernah saya sampaikan ketika menjelaskan tentang puasa 9 Zulhijjah. Hadisnya menyatakan karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasatan min fi kulli syahrin wa isnain wa khamisain, bahwa Nabi sudah terbiasa puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang memahami biasa berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Lalu kemudian Nabi sudah terbiasa 10 Muharram. Lalu kemudian Nabi juga biasa puasa 3 setiap bulan tanpa dijelaskan di situ. Maka ada yang memahami berarti di awal bulan 3 hari dengan Saumul Bid, tapi nyatakan itu Saumul itu bulan putih 14, 15 itu. Lalu kemudian Senin dan Kamis itu kalau dilaksanakan banyak. Apalagi ada satu lagi tadi, Abdul Saum Dawud. Puasa yang utama adalah puasa Nabi Daud. Itu Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Itu lebih dahsyat lagi. Nah, tinggal kita mau melaksanakan apa tidak. Sebenarnya yang kalau kita mengerjakan yang sunnah saja sudah banyak. Ngapain cari-cari yang tidak ada contohnya.